Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 177 bab tentang sesungguhnya sebab kafirnya anak Adam dan peninggalan mereka terhadap agama adalah berlebihan terhadap orang-orang soleh, gulu kepada orang-orang soleh. Halaman 177. Wali muslimin an ibni Mas'udin anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala halaka al mutanatti'un. Dan dalam riwayat Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, halaka al mutanatti'un qalaha thalathan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, binasa al-mutanatti'un, binasa al-mutanatti'un. Beliau mengucapkannya 3 kali. Kata pensyarah, al-mutanatti'una yakni al-muta'ammikuna fi syai'i min kalamin wa ibadatin wa ghairiha, yaitu al-muta'ammikun, orang yang berdalam-dalam, orang yang berlebih-lebihan, fi syai'i dalam sesuatu, min kalamin, sesuatu tersebut bisa berupa kalam, omongan, wa ibadatin, dia berlebihan dalam beribadah, wa ghairiha, dan juga selainnya. Salasan qala hadhil kalimata salasa marratin. Beliau mengucapkan kalimat ini 3 kali mubalaghatan, mubalaghah, menguatkan fi iblaghi wa ta'lim, dalam penyampaian dan pengajaran. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas. Yuwaddihun nabiyyu alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam yuwaddihu, menjelaskan, anna ta'ammuqa, sesungguhnya berlebih-lebihan, berdalam-dalam, fil asya'i, pada perkara-perkara, wal guluwa, dan sesungguhnya gulu, berlebihan, fiha, pada sesuatu, yakunu sababan lil halak, maka sifat gulu tersebut sababan, adalah sebagai suatu sebab, lil halaki, untuk suatu kebinasaan. Wa muradu alaihi salatu wasalam, dan yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, annahyu an dzalika, adalah larangan dari bersikap hulu. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna tanattu'a minal ghuluwi al manhi anhu, sesungguhnya atanattu, berlebih-lebihan, berdalam-dalam, minal ghulu, adalah termasuk ghulu, al manhi anhu, yang dilarang.
Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk di dalamnya at-tanattu fi ta'dhimis salihina, dan masuk dalam perkara tersebut adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, ilal haddi alladzi yufdi ila syirki, yang berlebih-lebihan tersebut mengantarkan sampai pada batasan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faidah dari hadis di atas? Yang pertama, al-hathu ala ijatina bitanattu'i fi kulli syai'in. Al-hathu, dorongan, ala ijatina bitanattu'i, untuk menjauhi berlebih-lebihan, fi kulli syai'in, pada semua perkara, la siyama fil ibadati wa takdiris sholihin, terlebih-lebih fil ibadati, dalam perkara-perkara ibadah, wa takdiris sholihin, dan pengagungan orang-orang soleh. Yang kedua, al-hathu alal i'tidali fi kulli syai'in. Al-hathu, dorongan, alal i'tidali, untuk bersikap pertengahan, fi kulli syai'in, pada semua perkara. Yang terakhir, syiddatu khirsihi ala najati ummatihi. Apa terjemahnya Mas Yoga? Syiddatu khirsihi, sangat semangat. Terus terjemahan lengkapnya bi? Nah, sangat semangatnya beliau alaihi salatu wassalam untuk keselamatan umatnya. Wa ijtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguhnya beliau dalam menyampaikan. Kemudian masuk bab baru, bab maja minat taglidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang sikap keras terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang laki-laki yang soleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana jika seseorang tersebut beribadah, jika seseorang tersebut menyembah kuburan tersebut. Fi sahihi an Aisyah, dalam kitab As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat, sesungguhnya Umma Salamah dzakarat. Failnya mana Mas Frendi? Dhamir mustatir, kok takdirnya iya gitu. Ke Ummu Salamah. Sesungguhnya Ummu Salamah menyebutkan li Rasulillah, kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, kanisatan, satu gereja, ra'atsa, yang beliau lihat bi ardil Habasyah, di Habasyah, wa ma fiha minas suwari, dan apa saja fiha, yang di dalam gereja tersebut, dari gambar-gambar. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ulaika, mereka itulah, idza mata fihim ar-rajulu as-salihu, jika mati dalam di antara mereka ar-rajulu as-salihu, seorang laki-laki yang soleh, awil abdu as-soleh, atau seorang hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun di atas kuburan mereka suatu masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah.
Fahaulai jama'u baina al-fitnataini, maka mereka mengumpulkan di antara dua fitnah, yakni fitnatil kuburi wa fitnatit tamathil, fitnah kubur dan fitnah gambar-gambar. Munasabatul babi li kitab tauhid, hubungan bab di atas dengan kitab tauhid, ya. Bayanu anna ibadatallahi indal qabri wasilatun ila syirki al-munafi lit tauhid. Yani bayan, penjelasan, anna ibadatallahi, sesungguhnya beribadah kepada Allah, indal qabri, di sisi kuburan, wasilatun adalah wasilah, perantara, ila syirki, menuju kesyirikan, al-munafi lit tauhid, yang kesyirikan tersebut menafikan tauhid. Tarjamatu Ummi Salamah, ia ummul mukminin, dia itu salah seorang istri Nabi, Hindun bintu Umayyah, namanya Hindun bintu Umayyah, istri-istri Nabi. Hafal? Ada berapa Mas Aris? Ada 9. Hafal? Pak? Gak hafal. Sering itu siapa? Aisyah ya. Satu-satunya istri Nabi yang banyak periwatannya, terus satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan perawan. Jadi Ummu Salamah ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Namanya Hindun bintu Umayyah al-Mahsumiyah al-Qurasyiyah. Matat sanata isnaini wasitin. Beliau wafat tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Zakarat lin Nabi ai fi maradi mautihi. Beliau menyebutkan kepada Nabi, yakni fi maradi mautihi, ketika sakit yang menghantarkan pada wafatnya beliau. Kanisatan kanisah bi fathil kafi, dengan memfathah kaf, wa kasrin nuni, kemudian mengkasrah huruf nun, yaitu ma'badun nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Orang Nasara itu gerejanya punya kiblat apa enggak? Nek wong Islam kan madhep ngetan kiblate ngulon. Nek wong Nasara gerejanya yang ada di sekitar kita itu bebas apa ana aturane? Madhep ndi? Mesti menghadap ke barat apa menghadap ke jalan? Ke jalan yang penting ya. Allah alam. Kanisa Ma'badun Nasara adalah tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Ulaika bi fathil kafi wa kasriha. Bisa ulaika, bisa ulaiki. Ar-rajulu as-salihu awil abdu as-salih. Ada wallahu alam syakkun minar rawi. Ini wallahu alam syakkun adalah satu bentuk keraguan minar rawi, dari perawi, periwayat hadis. Tilka suwara ay allati dzakarat Ummu Salamah, yakni yang telah disebutkan oleh Ummu Salamah. Faha ulai ila akhirih ada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dzakarahu al-musannifu kat-tawdih lima anal hadis. Penulis menyebutkannya untuk menjelaskan terhadap makna hadis.
Al-mana al-jimali lil hadis, mana secara umum dari hadis. Anna Umma Salamah, sesungguhnya Umma Salamah wasofat, beliau mensifatkan ingdan Nabi, kepada di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, wa fi maradil maut, ketika beliau sakit yang menghantarkan kepada kematian beliau. Ma syahadat fi ma'badin nasara min suwaril adamiyin, dari apa yang beliau radhiyallahu anha saksikan fi ma'badin nasara, dalam tempat ibadahnya orang-orang Nasara, min suwaril adamiyin, dari gambar-gambar manusia. Fabayana alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bayana, menjelaskan as-sababa, sebab alladzi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar, yang dengan sebab tersebut ittakhadhu, mereka menjadikan gambar-gambar tersebut. Kenapa mereka menggambar gambar tersebut? Wa huwa al-ghulu fi ta'dhimis sholihin, sebabnya adalah al-ghulu, bersikap berlebihan, fi ta'dhimis sholihin, dalam pengagungan pada orang-orang saleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim wa nasbi suwarihim fiha, dari apa yang menghantarkan mereka sikap hulu tersebut untuk membangun masjid-masjid ala kuburihim, di atas kuburan-kuburan mereka, wa nasbi suwarihim fiha, dan memasang gambar-gambar orang-orang soleh dalam masjid-masjid tersebut. Tsumma bayyana, kemudian beliau bayana, menjelaskan hukum man fa'ala dzalika, hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut, bi annahum syirarun nas, mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia. Li annahum jama'u bainal mahdhuraini, karena mereka mengumpulkan dua perkara yang dilarang, fi hadas soni'i, dalam perbuatannya tersebut. Huma, keduanya tersebut adalah fitnatul kuburi bittikhadhiha masajida, fitnah kubur dengan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, wa fitnatu ta'dhimit tamatsili mimma yuaddi ila syirki, dan fitnah pengagungan gambar-gambar yang menghantarkan kepada kesyirikan. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. Anna fihi ad-dalalata al-wadihata, sesungguhnya di dalamnya adalah pendalilan al-wadihata yang sangat jelas, alal man'i, atas larangan, min ibadatillah inda kuburis sholihin, larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh, wattikhadhiha masajida, dan menjadikannya kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. Li'anna dzalika min filin nasara, karena yang demikian itu adalah perbuatannya orang-orang Nasara. Wa man fa'alahu, dan siapa saja yang melakukannya, fa huwa min syiraril khalqi, dan siapa saja yang melakukannya maka dia termasuk seburuk-buruknya makhluk. Orang Nasara kalau sekarang ada ndak menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid? Nah, orang Islam kan yang wali-wali dadi masjid. Nek wong Nasara ijera piye iki? Ana kabare mereka ziarah ke sapa ngono, pendeta sapa sing dikubur. Allah alam. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis? Yang pertama, almanu min ibadatillah inda kuburis salihin, larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Li'anna wasilatun ila syirki, karena yang demikian itu adalah perantara ila syirki, kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin nasara, dan itu adalah termasuk perbuatannya orang-orang Nasara. Yang kedua, tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffar, membicarakan dari apa yang dilakukan orang-orang kafir, liyahdzarahu al-muslimun, supaya orang-orang Islam itu mengambil kewaspadaan, berhati-hati.
Yang ketiga at-tanziru minat taswir, peringatan dari menggambar, wa nasbis suwar, dan memasang gambar. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena yang demikian itu adalah wasilah perantara ila syirki, kepada kesyirikan. Yang terakhir anna man bana masjidan, sesungguhnya siapa saja bana yang membangun masjidan, sebuah masjid, inda qabri rajulin salihin, di sisi kuburan seorang laki-laki saleh, fahuwa min syiraril khalqi, maka dia termasuk seburuk-buruk makhluk. Wa in hasunat niyatuhu, meskipun bagus niatnya. Dan kita lihat sekarang kuburan orang-orang yang dianggap soleh dibangun masjid, dijadikan tempat ibadah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kuburan Nabi yang di Madinah yang kelihatannya ada di dalam Masjid Nabawi? Pak Muin. Oh, wong ngono ku piye wong salaf iku ngingkari gak entuk salat sing ana kuburane. Lha iku nek nang Madinah kuburane Nabi nang jero Masjid Nabawi. Wong aneh. Pripun jawabe? Kubur Nabi. Apa ya kiranya sebenarnya bukan posisinya. Menceng apa? Menyimpang. Ya. Itu diantaranya. Jadi jawaban saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 4. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, anal masjid lam yubna alal qabri, sesungguhnya masjid Nabi itu tidak dibangun di atas kuburan Nabi. Bahkan masjid itu, Masjid Nabawi dibangun ketika Nabi masih hidup. Ya dah. Masjid Nabawi kan Nabi urip. Kan berarti orang dibangun di atas kuburan. Nabi urip, bangunnya masjid tidak di atas kuburan. Nah, yang pertama, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan karena Nabi masih hidup. Yang kedua, anna lam yudfan fil masjid, sesungguhnya Nabi itu tidak dikuburkan di dalam masjid. Kan omahe Nabi karo masjid kan dhewe to. Pisah. Nah, Nabi itu kalau meninggal dikuburkan di tempat dia meninggalnya. Dan rumahnya Nabi ketika itu di kamarnya Aisyah bukan termasuk masjid, jadi beliau tidak dikuburkan di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, ana idkhala buyuti Rasulillah, sesungguhnya dimasukkannya rumah-rumah Rasulullah SAW, di antaranya rumah Aisyah, ke dalam masjid bukan, tidaklah di atas kesepakatan para sahabat. Itu 3 alasan, terus ditambah yang satu tadi yang disampaikan Pak Muin tadi. Sesungguhnya kuburan itu tidak di dalam masjid, meskipun sudah dimasukkan ke dalam masjid, karena kuburan Nabi itu ada kamar yang berdiri sendiri, dilapisi 3 dinding. Wallahu a'lam. Jadi intinya kuburan Nabi tidak ada di dalam masjid. Bisa ngulangi Mas Aris? Iya. Nek ditakoki wong Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid. Masjid Nabawi tidak di atas kesepakatan. Ya. Ya, itu kurang lebih. Kalau ada yang bertanya kenapa Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.